Hai Felix, salam kenal lagi. Halo. Halo Mas Ardin. Ya, eh jadi saya perkenalin diri aja lagi, karena kita belum pernah kenalan sebenarnya ya. Saya Ardin dari Bachelor of Health Science. Sayangnya belum sekeren Felix nih progresnya, soalnya masih masih belajar nih. Kalau Felix kan udah kelar ya Udah MAD-nya ya. ya, puji Tuhan udah kelar ya. Oke, keren banget. Mungkin Felix bisa perkenalan diri dulu, silahkan. Ya, oke. Ya, nama aku Felix. Aku sekarang domisilinya di Bandung. Dan kemarin di University of the People aku ngambil MED ya, dan puji Tuhan udah beres di tahun 2022 pertengahan. Ya, jadi seneng banget itu udah beres ya akhirnya. Eh, 2 tahun sih jadinya total ya. Aku pertama mulai itu tahun 2020, itu lagi masa pandemi banget gitu, sambil kerja juga. Nah, puji Tuhan beres sih. Oke. Dua. Kalau kalau boleh tahu sekarang pekerjaan Felix apa? Aku sekarang guru, aku guru sekolah, aku ngajar sains untuk kelas 7 sama kelas 8. Jadi ngajar SMP Mantep, ya. mantep. Berarti sesuai banget ya ambil MID-nya ya. Iya, benar. Heeh. Oke, oke, mantep. Ya mungkin nanti kita akan bahas beberapa aspek tentang apa namanya? Bagaimana proses perjalanan Felix ngambil MID-nya, juga beberapa mungkin challenge selama selama menjalani itu sambil sambil bekerja juga kan ya. Iya, Oke, heeh. pas banget kita topik kali ini adalah tentang motivasi. Nah, mungkin saya bisa dan teman-teman yang lain bisa belajar banyak dari Felix. Gimana sih supaya terus motivasi itu tinggi biar cepat kelar? Karena saya nggak kelar-kelar ini sebel. Sebelum kita Iya. mulai, saya mau perkenalkan dulu tentang program ini. Intinya program ini adalah kolaborasi antara komunitas mahasiswa kita, UISC, Go People Indonesian Student Community, dengan Study NH. Nah, Study NH itu sendiri adalah sebuah educational website. Biar saya mencoba menjelaskan lebih 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 detail ya. Educational based website yang didirikan tahun 2020 dan sebetulnya memberikan serangkaian resources pendidikan untuk membantu sesama orang dewasa dari all over the world untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang time management, linguistik, dan produktivitas yang harapannya membantu dalam kehidupan sehari-hari dan juga di workplace. Oke, untuk meningkatkan healthy learning lifestyle, aduh jadi campur aduk nih Inggris Indonesia nih. Untuk para anggota UISC dan Study NH memutuskan untuk berkolaborasi dan kolaborasinya hadir dalam bentuk konten-konten Study NH dijadikan sebagai bahan podcast kita, sebagaimana yang akan kita obrolkan hari ini tentang motivasi. Baik, tadi kita udah kenalan, udah saya jelaskan juga tentang podcastnya. Saya jadi mau explore lebih lanjut nih. Felix tadi cerita, Felix guru. Boleh diceritain nggak Mm. eh, awal mulanya gimana jadi guru dan lika-liku kehidupan sebagai guru, serta setelah mengambil MID ini, mungkin Felix bisa cerita apa sih harapan masa depannya dan bagaimana MID berkontribusi terhadap goal Felix untuk long term planningnya. Oke. Jadi sebenarnya mulainya mungkin dari waktu aku SMA ya. Waktu aku SMA mulai kelas 10, itu aku tuh mulai ngajar sekolah minggu di gereja gitu. Jadi di situ mulai tumbuhlah rasa cinta ngajar gitu ya, sama anak-anak gitu ya. Jadi memang akhirnya itu kan dijalanin ya berapa tahun gitu, mulai kelas 1 SMA, kelas 2 SMA dan seterusnya. Dan jadi rasa cinta mengajar itu em, bukannya jadi beban, malah makin tumbuh gitu. Nah, tapi waktu itu memang eh, agak tipikal juga sih ya, keluarga Asian parents kan ya. Seperti biasa agak agak khawatir juga kan kalau ngambil, aduh kalau ngambil pendidikan nanti eh, ini pandangan zaman dulu ya, hidupnya susah gitu ya. Kalau ngambil pendidikan tuh hidupnya susah. Jadi aku end Sensitif up nih, sensitif. sensitif ya. Tapi ini pengalaman pribadi ya. Jadi Oke, eh oke. take it with a pinch of salt ya. Jadi Oke. maksudnya
waktu itu memang dibilangnya gitu ya. Tapi aku end up akhirnya ngambil S1-nya itu justru Pharmaceutical and Health Sciences Oh, gitu. Jadi aku mulai S1-nya dulu Health Science juga gitu oke. dan farmasi gitu akhirnya. Dan aku ngambil itu tuh di University of Nottingham Malaysia campus. Jadi waktu itu aku kuliahnya ke Malaysia S1-nya gitu sih. Nah, ngejalanin itu sejujurnya nggak betah sih sebenarnya dengan jurusan itu. Eh, karena kalau memang sisi sainsnya sendiri memang aku seneng sih kayak belajar chemistry-nya, belajar biologinya aku cukup seneng sih. Tapi kalau udah masuk ke teknologi, selling techniques gitu kan ada teknik jualan obat, marketing segala macam, itu sebenarnya aku udah nggak suka banget gitu. Jadi eh, dari kuliah S1 tuh ya benar-benar yang disuka ya cuma sainsnya aja gitu. Nah, fast forward ke lulus kuliah. Nah, waktu aku lagi nunggu wisuda, teman mama aku tuh nawarin kerja gitu dan kerjanya waktu itu guru kebetulan gitu. Jadi ditawarin kerja jadi guru dan nggak tanggung-tanggung sebenarnya. Gurunya tuh bukan guru sains, bukan guru SMP, bukan guru SMA, guru kelas 1 SD. Jadi Oke. waktu jadi pertama kali aku ngajar itu ngajar kelas 1 SD jadi wali kelas 1 gitu. Oke. Anak-anak kecil banget kan. Nah, gitu. Nah, tapi mau gimana pun ya memang aku ngerasa sih punya calling, maksudnya aku ada di bumi ini untuk ngajar sih sebenarnya, untuk jadi educator gitu sih. Jadi mau itu anak usia berapapun ya happy-happy aja gitu, seneng-seneng aja dan tiap hari juga ya bangun termotivasi untuk mengajar, untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya gitu. Nah, eh, itu tahun 2018. Nah, mulai 2020 aku pindah ke sekolah baru. Nah, terus aku mulai juga di UOP. Nah, di sini lumayan struggling. Pertama karena pandemi baru mulai banget kan waktu itu sekolah online. Jadi aku pindah ke sekolah baru dan langsung ngajarnya online gitu. Jadi koneksinya sama kolega sama murid-murid itu nggak kebentuk kayak waktu tatap muka kan jelas gitu tentunya. Jadi agak struggling juga gitu dengan kehidupan online gitu kan. Memang ya sebagai seorang introvert lebih senang di rumah sih. Tapi kalau namanya ngajar itu harus ada connection sama murid-murid dan sama guru-guru lain gitu. Nah ini nggak dapet sama sekali waktu itu kan. Jadi ya ada sedikit cuma kurang gitu. Dan itu struggling banget sih jujur gitu. Di samping itu juga harus tetap kuliah, baca gitu ya, reading reading assignmentnya dibaca semua, tetap bikin WA, tetap bikin PA dan discussion forum gitu, semua tetap berjalan. Jadi yang kena sebenarnya mentality waktu itu. Jadi mental health-nya agak kena juga karena aku orangnya lumayan cemas ya. Jadi eh, mudah juga untuk agak panik, eh, deg-degan gitu ya, nggak tenang dan sebagainya. Nah, di situ itu sih struggle-nya ya, kesulitannya di situ. Ditambah harus apa ngehandle murid-murid yang di online ya kita tahulah mereka nggak 100% fokus, pasti buka-buka yang lain, nonton-nonton yang lain gitu. Eh, nger- Oke. ngerjain tugas nyontek, buka Google gitu kan ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah itu lumayan struggle juga gitu dengan itu. Jadi gitu sih. Nah sekarang untungnya enaknya kita udah balik lagi ke sekolah, kita udah tatap muka lagi. Jadi sekarang struggle-nya lika-likunya lain. Sekarang itu lika-likunya lebih ngajarin anak-anak gimana caranya untuk bertindak atau behave di dalam kelas karena mereka lupa gitu. Mereka canggung banget di dalam kelas. Eh, udah lupa gimana caranya raise hand aja untuk angkat tangan aja mau bertanya itu udah lupa gitu. Jadi mereka langsung aja nanya gitu. Kita lagi ngajar diinterrupt gitu sama mereka kan kitanya jadi agak susah ya kalau ngajarnya kayak gitu. Jadi eh, untuk sekarang kesulitannya di classroom management itu sih. Jadi manage kelas di mana anak-anak itu udah lupa cara berinteraksi di dalam kelas, ngikutin aturan kelas gitu. Itu sih Sorry, sebetulnya sorry. sekarang. Tapi sekarang lagi ngajar anak-anak rentang umur berapa? Sekarang 13-14 Oh, berarti berarti sekarang remaja ya? Waduh, remaja. hormonnya Nah, itu. tinggi-tingginya. Dan mereka Iya, benar. mereka kayak tadi Felix bilang eh, justru perlu adaptasi belajar bagaimana behave di kelas ya. Iya.
Itu sih. Nah, sama capek juga, yang lebih capek gini, ngajar materi itu gampang. Maksudnya gampang itu dalam arti kita udah tahu apa yang kita mau ajarin. Dan kita kan harusnya sebagai guru master ya, apa yang kita akan ajarkan ke anak-anak. Lebih susah, paling susah itu ngajarin anak-anak untuk bersosialisasi dengan teman-temannya dengan cara yang positif, terutama saat masa remaja yang mereka baru banget jadi remaja gitu. Jadi salah satunya ya pertemanan, lebih repot lagi kasus-kasus percintaan itu lebih repot lagi kalau udah sama anak SMP gitu ya. Yang menarik nih ceritanya. Banyak-banyak ya. Tiap hari itu kita guru-guru dapat gosipan terus gitu dari anak-anak. Mister tahu nggak? Ini sih ini gini 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 gitu. Jadi kita sering banget dapat kayak gitu. Nah, itu kan kitanya yang harus dewasa gitu kan ngehandle yang kayak gitu. Itu kadang-kadang melelahkan. Itu sih. Nah, tadi Mas Ardi nanya juga tentang gimana sih setelah ngambil MID. Nah, justru teori-teori yang aku pelajarin dari kuliah masters ini kemarin berguna banget sih. Jadi teori-teorinya banyak yang aku pakai di kelas sekarang dan itu tuh memang membantu banget, membantu aku, membantu murid-murid juga untuk ngeliat eh, pelajaran yang aku ajarin tuh sebenarnya esensinya apa sih gitu. Belajar di kelas itu tujuannya apa sih dan kenapa harus sama teman, kenapa ada kerja kelompok dan lain-lain itu semua jadi masuk akal gitu. Jadi kita tidak hanya melakukan itu untuk akreditasi atau hanya cuma ya ini biar ada aja lah dilakukan gitu. Nah, enggak kayak gitu lagi. Jadi ada tujuannya gitu. Jadi kerasa gitu kan. Kalau kita, nah ini juga bicara sedikit tentang motivasi sebenarnya. Kalau kita tahu apa yang menjadi tujuannya dari hal yang kita lakukan setiap hari, itu kita akan lebih termotivasi untuk melakukannya Apa gitu tujuan sih. Felix? Nah, ini dikasih contoh ya, misalnya ketika anak-anak belajar untuk eh, bekerja sama ya di dalam kerja kelompok. Nah, sebetulnya dalam diri mereka sendiri pembuatan atau sintesis pengetahuan itu terbentuk juga gitu. Dengan mereka mengajari temannya, itu mereka justru belajar di situ gitu. Sampai aku pernah cerita ke anak-anak, tahu nggak kenapa Mister bisa ngejelasin ini semua, bisa inget, bisa hafal ini semua eh, dengan mudah karena Mister mengajarkan ini 3 kali sehari materi yang sama gitu. Jadi otomatis nempel di otak gitu. Dah mereka dapat kan ketika mereka ngajarin teman mereka, ngajarin adik mereka itu mereka sebenarnya sedang belajar juga gitu. Itu sih contohnya misalnya gitu sih. Dengar dengar cerita Felix, saya apa ya kepikiran beberapa hal ya. Antara lain apa yang Felix ceritakan itu sepertinya terkait lika-liku pandemi tadi merupakan kesulitan yang diceritakan oleh banyak edukator, ketidakhadiran koneksi dengan para murid, muridnya Hmm. main-main lah. Dan saya baca koran, nggak perlu lah dengar dari teman langsung tuh. Koran artinya sudah menjadi masalah nasional ya, masalah internasional. Betapa banyak edukator yang frustasi, yang sedih, marah-marah karena mereka tidak siap sebetulnya untuk menghadapi situasi seperti ini. Pandemi itu betul-betul hal baru, apalagi pandemi ditambah online learning seperti ini tuh. Jadi memang memang saya nggak merasakan langsung, tapi dari saya Hmm. yang baca, dari saya dengar, challenge-nya luar biasa bagi edukator seperti Felix. Syukur sekarang sudah lewat ya. Iya, syukurlah ya kita udah kembali ke kelas sih sekarang. Tapi Heeh. saya juga dari cerita Felix tadi, saya juga menemukan sesuatu yang saya jarang sekali nemu dari orang lain. Felix itu sepertinya yang saya tangkap itu betul-betul passionate, betul-betul apa ya, passionate terhadap mengajar. This is your life, this is your calling gitu. I mean tentulah sebagai sebagai seseorang yang sudah cukup berumur, saya sudah merasakan namanya masuk sekolah. Saya sudah Hmm. merasakan ketemu berbagai guru instruktur yang berbeda. Tapi tidak banyak edukator-edukator atau guru yang sebenarnya memiliki energi passion sebesar Felix. Betapa banyak orang-orang yang menjadi guru because well itu pekerjaan saya udah telanjur di jalan ini tuh. Gue butuh duit buat ngasih Hmm. makan keluarga, something like that. But I see something very different from you, so I really admire that. That Masa ya? passion. Ya Sebenarnya terlihatnya seperti itu.
Ternyata seperti itu. Oh, oke. Iya sih, kalau maksudnya dari aku sendiri, tadi aku cerita begitu ya, aku merasa kayak cerita aja ke temen gitu, tanpa ada, nggak tahu ya, tanpa ada niatan untuk passionnya. Tapi kalau misalnya ternyata itu bisa menular gitu, ternyata kelihatan passionnya, ya syukurlah begitu kan. Karena ya memang dalam dalam dunia kita, apapun yang kita jalani, apapun pilihan kita, calling kita, ya kita harus jalani dengan sebaik mungkin gitu. Karena itulah yang kita harus lakukan untuk menjadi dampak yang positif untuk orang lain kan. Gitu sih. Apakah ada tujuan selanjutnya setelah ini? Something milestone yang Felix ingin capai dalam kehidupan ataupun akademik gitu, atau apapun pekerjaan. Hmm, Sekarang sih aku lagi nikmatin kerja ya sebenarnya. Lagi nikmatin banget kerja yang full gitu ya, nggak harus mikirin, lagi kerja tuh nggak harus mikirin kuliah gitu. Jadi sekarang aku lagi nikmatin banget. Cuma memang kedepannya sih aku berniat untuk ngambil doctorate, entah itu PhD, entah itu EDD. Tapi memang pengen ngambil sih suatu saat nanti. Em, Ya, dan sekarang ini aku memang masih nyari, masih climbing the career ladder di sekolah sih. Jadi sekarang aku megang grade level leader. Jadi aku leader kelas grade 7 sekarang kelas 7. Nah, nanti ke depannya aku memang pengen climb ladder juga eh, di organisasi sekolah tentunya, kepengurusan sekolah. Tapi ya, dan pengen ngambil PhD dan atau EDD juga nantinya gitu sih. That's amazing. I wish you the best of luck. Thank you so much. Oke, mungkin kita nyambung sedikit ya tentang topik hari ini, kan memang topiknya motivation. Hmm. Kalau dari konten di Study and Edge itu intinya ya, in everything we do, we have to keep that motivation up. Karena life happens, challenge happens, like pandemic situation, dan makanya konten dari Study and Edge ini berbagi tentang uh, tips-tips menjaga motivasi tetap tinggi. Merupakan ide dari inisiator Study and Edge, Vale, untuk spesifik request Felix untuk membahas topik ini. Mungkin karena dia melihat Felix itu orang yang motivasinya selalu tinggi gitu. Oke. Oke, so di konten ini Vale bercerita tentang intrinsic motivation dan extrinsic motivation, serta some tips how to balance them, gitu, how to keep them up. Mm, Sepertinya dari yang Felix ceritakan dari tadi, Felix itu lebih kental di bagian intrinsiknya ya, because of your passion, because you like to teach people, but kita udah bahas tadi soal intrinsiknya, tentang it's your calling, you like doing that job and so on. But mm, is there any extrinsic motivation? Extrinsic tuh didefinisikan oleh Vale itu sebagai something that kind of force you to move forward. Mungkin contohnya, aduh kalau gua IP-nya nggak tinggi, nanti gua kehabisan beasiswa gua, atau orang tua akan mm, akan you know disappointed. What are your extrinsic motivations in your life? Sebetulnya salah satu aspek dari extrinsic motivation, salah satu force yang tadi disebut itu salah satunya physical reward. Suatu reward yang kita bisa lihat dan itu tangible gitu. Dan itu suatu reward yang memang kita akan nantinya, pengen dapat itu loh gitu. Ketika kita berhasil. Nah, kalau kalau buat aku sih salah satunya mungkin sebenarnya ini antara ekstrinsik intrinsik sih sebetulnya. Tapi ngelihat murid berhasil, dari ngelihat mereka dari yang tidak mengerti misalnya atau yang struggling banget dengan satu konsep atau apapun, terus aku bantu mereka dan kelihatan secara tangible gitu dari nilai dan dari merekanya sendiri kalau itu eh, dan maksudnya kalau mereka ngerti gitu akhirnya kalau mereka berhasil itu kan kelihatan itu tangible, that is what pushes me gitu maksudnya yang itu yang ekstrinsik gitu. Di samping itu tentunya pasti recognition gitu, mereka akan pasti akan cerita ke teman-temannya atau ke adik-adik kelasnya bahkan gitu ya, karena kalau nggak tahu ya, mungkin kalau di sekolah aku sih cerita nenek moyang yang disampaikan dari kakak kelas ke adik kelas itu tuh kebawa terus gitu. Nah, Oke.
Nah, jadi salah satunya itu. Jadi apa yang mereka nanti ceritain ke adik-adik kelasnya itu juga yang membuat aku termotivasi juga gitu secara ekstrinsik bahwa nanti mereka masuk ke kelas tuh udah punya mindset yang positif gitu tentang aku sebagai gurunya gitu sih. That's very nice. So I think another term for that will be legacy. Legacy ya. Legacy Mr. Felix sebagai edukator super, something like that. Iya benar ya. Memang pengen ninggalin legacy yang ya tentunya yang positif tapi juga yang meaningful gitu untuk mereka. Sehingga apa yang aku tinggalin buat mereka, apa yang aku kasih ke mereka dalam bentuk knowledge and skills itu dan heart tentunya karakter itu nempel. Itu sih. Oke. Dan itu jadi reward tersendiri ya saat ngelihat ada kesuksesan murid tadi dari yang tadi nggak ngerti mungkin jadi ngerti dan sebagainya ya. Ya, betul. Oke. Itu terkait extrinsic motivation dalam bekerja kan, dalam mengajar kan. Mm-mm. Betul Mm-mm. kan? Betul. Berhubung ya satu target audience dari podcast ini dan dari SDNH adalah mereka yang masih belajar atau lifelong learner. Betul. Apa extrinsic motivation Felix saat belajar itu? Saat Felix memulai MED, Felix sudah dapat pekerjaan sebagai edukator. You Mm-mm, already betul. have that. Sudah Mm-mm. lulus juga. I mean, what forces you to actually take this extra education yang nambah pikiran aja sih, nambah-nambah discussion forum macam-macam. What is the extrinsic motivation? Eh, sebetulnya yang paling aku bisa kepikir sebenarnya diploma sih. Diploma. Jadi diplomanya gitu. Jadi kan memang eh, waktu aku mulai ngajar tahun 2018 sampai 2020 kan aku cuma pegang S1. S1 yang Pharmaceutical and Health Sciences, itu Bachelor's in Science with honors. Nah, itu tuh nggak buat aku karena udah ngerasa banget dalam 2 tahun pertama ngajar, udah this is my world gitu. This is my world and this is what I'm gonna do. This is my life calling bahkan. Jadi memang disitulah udah waktunya lah aku harus ngambil eh, apa kuliah S2 yang memang sesuai dengan kerjaan aku gitu waktu itu. Dan memang jadi educator. Dan tujuan aku sih sebenarnya kalau ekstrinsik agak susah karena eh, kalau itu kalau tentang belajar tujuan akhirnya kan diploma dan di pikiran aku tuh cuma pengen bantu murid-murid itu sih. Nah, tapi mungkin aku bahas sedikit kalau aku lagi waktu dulu-dulu ya bikin WA, bikin written assignment, bikin portfolio gitu ya. Nah, reward yang aku kepikir itu dua sebetulnya. Yang pertama jajan gitu. Kalau lagi written assignment yang aku pikir udah ini mau mau ngemil ini atau Oh, enggak udah ini mau beli apa misalnya mixu let's say gitu ya. oke. Nah, jadi itu salah satu misalnya. Nah, yang kedua reward in terms of entertainment gitu. Jadi yang aku pernah mikirnya gini, oke, setelah aku beres jadi kan memang aku ya jadi game dan memang seneng banget gitu dengan gaming. Em, tapi waktu aku mulai MED eh, baru ke reflect sekarang sih. Aku totally stop gaming for 2 years. Gitu, bener-bener nggak Wow. ada gitu. Sama sekali nggak aku sentuh gitu. Dan itu tuh memang jadi extrinsic motivation juga di mana nanti kalau udah beres bisa loh gitu. Bisa loh main game lagi gitu. Bisa loh malah lebih banyak waktunya buat main game gitu kan. Kalau dulu sekolah dan kuliah S1 pulang sekolah pulang kuliah harus ngerjain tugas lah, harus belajar lah gitu malam-malam kan. Waktu main gamenya justru lebih sedikit. Nah, sekarang waktu main game aku banyak banget gitu. Karena udah beres kan sekarang, udah tinggal nikmatin kerja, udah pulang kerja beres gitu sih. Nah, itu jadi extrinsic motivation juga. Ya, Oke, oke. Sebenarnya ini sesuai banget ini sama tips yang di-share sama Vale ini tentang self reward ya. Itu betul. betul ya. Jadi kita melakukan satu pekerjaan yang mungkin terkadang challenging karena bikin capek, apalagi kan kalau ngelihat apa peer reviewed kita makan hati kan ya Ah, kadang iya ya. itu. Dan sangat beneficial ternyata untuk menentukan self reward itu. Aduh, gue kelarin, gue bisa main. Hmm.
Ada satu teman kita namanya Putri. Dia ambil Bachelor of Arts in sorry, Bachelor in Business. Mhm. Apa sih di Wow People tuh title-nya Business B- Management. BBA ya kalau nggak salah ya. Iya BBA, Business Administration ya, Heeh. Bachelor. Dia, saya jadi keinget karena lagi ngobrol sama Felix ini. Dia itu lulus Bachelor in just 2 years. Hmm. Kalau Master 2 years itu masih standar, tapi Masih dia standar ini Bachelor two bachelor's years. ya. Wow. And she does that while having a full-time job and Hmm. while having a first-time kid, Wow. being first-time mother. She did Wow, that wow, in wow. 2 years. Terus pas saya tanya rahasianya apa, wah saya selalu bilang kalau misalnya ini kelar, udah nggak usah dipikirin lagi. Saya mau do whatever I want gitu kan. And she does that happily itu setelah selesai. Relate Hmm. kepada ceritanya Felix. Aduh, gue bisa main Ya, game sepuas gue setelah ini. benar. That's amazing. Oke. Thank you, thank you. Oke, kalau sebenarnya kalau dari saya dari sekian pertanyaan yang sudah saya share itu udah pertanyaan yang sudah saya rumuskan udah lumayan terjawab sih dan I really enjoy talking to you. In all honesty, saya bukan dari latar belakang edukator, jadi memang ya pekerjaan saya di bidang lain. Saya Hmm. pernah jadi pengajar, tapi itu lebih ke ekstrakurikuler lah, bukan bukan calling saya tuh bukan full time di situ. And Hmm. I'm really really happy to get your perspective, to hear about your passion. I'm really wishing you all the best for your future journeys. Thank you so much. I wish you all the best too for your studies. I hope you get to finish it soon. Thank you very much. Thank you very much. Ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Anything? Any topic comes in mind? Hmm, enggak sih, cuma sebenarnya aku pengen tahu aja sih Yo People tuh sekarang kayak apa ya? Apa masih sama-sama aja atau udah ganti, udah beda gitu kan? Karena aku udah nggak nyentuh-nyentuh apapun udah setahun nih. Ya udah setahun ya. Heeh. Gimana Kayak Yopi sekarang? kurang lebih masih sama sih. Sama ya, gitu-gitu aja ya. Itu aja. Iya. Eh, Oke. kalau boleh nambahin juga sih tentang yang terutama tentang peer review itu ya. eh Peer review written assignment itu sebenarnya yang bikin ya makan hati ya, dan itu kadang-kadang yang bikin kita susah banget ngerasa termotivasi untuk bahkan melanjutkan gitu. Aku tahu sih beberapa orang yang dulu sekelas sama aku di beberapa courses yang mereka mundur gara-gara itu gitu. Serius? Sampai Serius, mundur? sampai mundur. Iya. Antara mereka cuma drop course terus mereka kayak harus take a break dulu gitu karena itu benar-benar memukul mereka, atau bahkan sampai mundur total gitu, sampai drop out gitu dari programnya. Nah, itu eh, di sini tuh kita bisa pikirin juga gitu ya, kita bisa reflect juga bahwa peer review itu sebenarnya ya memang UOP udah ngasih tahu ke kita, bantu banget, bantunya kayak gini, kenapa itu dilakukan gitu kan, semua udah dikasih tahu. Kadang-kadang tetap itu membuat kita ngelihat feedback yang kadang-kadang bahkan nggak dikasih feedback gitu ya, cuma dikasih 777 doang, itu kan nyebelin banget gitu. Nah, eh, yang mungkin waktu itu bisa bantu juga nih mungkin buat teman-teman yang lain, yang ngebantu aku banget untuk keep on it, staying motivated, itu berhubungan dengan dosen, berhubungan dengan instruktur sih sebetulnya. Jadi nah, ini juga nanti berkaitan dengan hal lain mengenai instruktur ya. Kebetulan aku kemarin dapat instruktur overall lumayan suportif gitu. Jadi kalau mereka lihat di written assignment feedback nggak ada feedbacknya sama sekali, cuma ngasih angka 7777 doang. Nah, sama mereka di override gitu, digantilah atau di cancel lah atau eh, ya, jadi intinya dianulir lah gitu nilai itu gitu. Nah, itu yang membuat aku terasa motivasi bahwa ini tuh instruktur aku bantu loh gitu. Nah, dengar juga cerita dari teman-teman ada beberapa instrukturnya malah yang menyebalkan gitu. Mereka yang nggak bantu sama sekali gitu. Itu juga ada. Nah, di situ kita bisa lihat gitu instrukturnya ini nggak mau bantu kita kenapa gitu. Nah, kemarin ada instruktur aku yang nggak mau bantu ganti nilai written assignment. Dia bilang itu valid-valid aja, padahal itu nggak ada feedbacknya sama sekali gitu.
Nah, aku cara belokinnya ya kejar di eh, di assignment yang lain gitu, terutama di group work, di portfolio itu aku kejar semua di situ gitu. Karena udah tahu ini written assignment nggak bakal ditolong gitu. Jadi mau nggak mau yang lainnya harus 10 gitu minimal atau nggak 9 lah gitu. Nah, itu eh, banyak pasti solusi yang bisa kita cari sebetulnya ketika kita merasa tenang gitu. Jadi utamanya itu sih calm, be calm gitu. Ketika kita calm, kita bisa cari solusi dari setiap masalah yang kita hadapi di UOB. Itu sih sebenarnya. Kalau itu dari pengalaman pribadi aku ya, nggak tahu sih kalau yang lain bisa terbantu atau enggak dengan itu. Itu Saya aja rasa sih. ini tips yang luar biasa bagus ya, karena biasanya kalau kita bicara tentang motivasi, kita lebih ke mode reaktif nggak sih? Taktikal, short term. Jadi biasanya obrolan motivasi itu adalah ketika oh kita punya challenge gitu, oh kita punya something, the situation is not good. Baru kita cari cara atau ingat-ingat how to motivate ourselves. But what you are sharing to me right now, what you're sharing to our friends is that take a step back, be strategic about it, think for the long term. Jadi yang saya tangkap dari Felix, expect that there will be trouble atau at least be prepared for anything, stay calm dulu. Dan saat kita sudah still calm, kita akan bisa lebih mudah menghadapi problem-problem itu atau mungkin merencanakan lebih baik seperti ganti instruktur mungkin, cari instruktur yang terkenal oke. Barulah di situ kalau ada unexpected matter, then we hang on to our like self reward, motivation. Tapi lebih penting juga untuk take a step back and plan it in advance, tell ourselves be calm. I think that's a very, Yeah, very good that's tips. right. Yeah. So I hope that helps our That listeners. helps me definitely. Okay, good. I'm glad. Thank you. Okay. So ya again saya mewakili teman-teman YSC berterima kasih banyak pada Felix atas waktu yang sudah diberikan, atas pengalaman hidup yang sudah diceritakan, and I really enjoy this session talking with you. Saya harap di masa depan kita ada kesempatan ngobrol lagi atau mungkin kesempatan bekerja sama di masa depan. Ya, sama-sama Mas Aldin. Thank you juga udah invite, udah ngundang aku untuk bicara di podcast ini. Semoga apa yang udah di-share hari ini bisa bantu teman-teman semua untuk stay motivated dan best wishes to everyone who listens. Hopefully everyone gets to finish their study soon. Thank you very much. Bye-bye. Bye bye.